Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami cintai, yang kami muliakan, calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 untuk periode 2019-2024, Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Bait Kiai Haji Muhammad Ibnu Shodiq Ali, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Tulungagung. Kiai Haji Muhammad Adib Minan Nur Rahman Ali, juga dari Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Tulungagung. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh yang juga hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya kami muliakan, semuanya kami hormati, kami taati, dan kami banggakan. Wabil khusus Al-Karam Habib Salim Al-Mudor dan Habib Hussein Ba'bud Kediri, kemudian zuriyah pendiri NU, Majelis Keluarga Tebu Ireng hadir di sini, Gus Irfan, Gus Ayin, Gus Lukman, dan Gus Duri lengkap. Diminta untuk berdiri biar dikenal bahwa Majelis Keluarga hadir di tempat ini. Yang mewakili Pondok Pesantren Ploso Kediri Al-Falah, Gus Haris dan Kiai Mustafa. Yang kami hormati para sahabat, relawan keumatan dari barisan kiai dan santri Nahdiyin, dari Kopa Sandi, dari PA 212, dari relawan Perasa, dan wabil khusus sahabat Prabowo yang tergabung dalam Sapa 2019 dan tim gabungan relawan keumatan termasuk SPS yang tergabung di dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Para mama pimpinan Majelis Ulama, pimpinan majelis pengajian yang juga hadir, emak-emak Tebu Ireng juga hadir,
Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya, para hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami muliakan dan kami banggakan. Terakhir mungkin yang perlu kami sapa juga adalah Korwil Sapa yang telah bekerja selama 10 hari siang dan malam, Kiai Haji Hairul Amin atau kita panggil dengan Kiai Amin. Ini di dalam sapa adalah contoh orang yang paling ikhlas. Ada dan tiada, pokoknya jalan terus. Inilah contoh kiai yang betul-betul menunjukkan keteladanan sebagai kiai. Alhamdulillah, pertama tentunya kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya lah maka kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita menjalin silaturahim, sekaligus kita menyampaikan beberapa hal yang mungkin selama ini belum tersampaikan kepada para relawan yang turun ke bawah, yang menyapa para ustadz, para kiai-kiai pesantren yang mungkin terlupakan. Pada hari inilah kita berikan kesempatan dan ruang untuk itu. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita semuanya termasuk di dalamnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Para hadirin yang berbahagia, sudah 6,5 bulan relawan keumatan berjalan dari satu pesantren ke pesantren lainnya, dari satu komunitas lainnya, dan juga sempat merekrut sekian ribu kiai-kiai kampung untuk menyampaikan risalah hal-hal yang terkait dengan keumatan, yang berkaitan dengan kontestasi 2019 tanggal 17 April yang akan datang. Hari ini kita jahit, kita satukan semua pertemuan ini, pertemuan masa lalu di dalam pertemuan ini, walaupun tidak semuanya terundang. Karena dari semua data yang kami kumpulkan, sudah lebih 6.000 kiai-kiai kampung yang sudah membuat surat pernyataan siap untuk berjuang memenangkan Prabowo Sandi. Oleh karenanya, saya yakin kehadiran para ustadz, para kiai ke tempat ini bukan karena sesuatu urusan dunia, tapi betul-betul keikhlasan kita untuk memperjuangkan, untuk membangkitkan giro perjuangan Islam di dalam kita menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam kebinekaan, dalam payung Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tidak ada niat kita untuk mendirikan negara Islam, tetapi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sebagaimana dicontohkan, diwariskan oleh para alim ulama yang mendirikan bangsa ini, yang memerdekakan negeri ini, dan kita sebagai pewarisnya wajib melanjutkan apa yang telah dihasilkan oleh para
para pendahulu kita, para alim ulama, para kiai-kiai kita yang telah berjuang meneteskan darah, menumpahkan darah, mengorbankan harta dan kepentingannya hanya untuk kepentingan umat Islam, kebangkitan umat Islam, dan masa depan umat Islam Indonesia. Oleh karenanya, kami yakin apapun kekurangan panitia, khususnya Korwil Mataraman, Yai Amin dan teman-teman sahabat lainnya, relawan lainnya, kami yakin dapat dimaafkan segala kekurangan itu. Karena kita berangkat dari niat ikhlas, niat berjuang hanya satu lillahi. Karena kita berjuang karena tuntunan Nabi Muhammad SAW dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena perintah manusia, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena sesuatu yang diberikan yang hanya dinikmati sementara. Oleh karenanya sekali lagi kami atas nama semua relawan keumatan menyampaikan terima kasih dan kita terus berjuang. Waktu masih 30 hari lagi. Kami harapkan pertemuan ini akan membangun jamiah, membangun jemaah keumatan, bahwa kita besar, kita tidak perlu takut, kita bisa melakukan apa-apapun. Yang penting semuanya itu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya 30 hari ke depan, mari kita terus turun ke bawah. Kita yakinkan masyarakat kita, kita yakinkan publik yang memiliki hak suara. Dari hari ke hari, siang dan malam kita lakukan. Jangan kenal menyerah. Insya Allah perjalanan kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang sudah berjalan 6,5 bulan, dan alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Belum ada yang kena flu, belum ada yang kena batuk, belum ada yang kena encok, dan semuanya masih kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sampai tanggal 17 April yang akan datang. Saya tanya para hadirin semuanya yang semuanya berjuang karena Allah, apakah kita siap sampai tanggal 17 April yang akan datang? Alhamdulillah, karena saya lihat semuanya ngangkat tangan ke bawah ke atas. Ini menunjukkan kekompakan kita bahwa kita yakin apapun yang kita kerjakan ini insya Allah di jalan lurus, insya Allah di jalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah di dalam gerakan-gerakan kita. Kita yakin semua gerakan kita adalah gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca 17 April kita jangan lupa, mulai tanggal 17 April kita juga tetap harus waspada. Jangan sampai suara yang telah kita galang, jangan sampai publik masyarakat komunitas kita sudah kita yakinkan, tapi suaranya tidak sampai kepada kotak suara. Ini harus kita kawal. Ayo kita menjadi relawan saksi. Kita relawan saksi, kita tampil tanpa mandat daripada tim resmi. Kita tampil di mana TPS kita diberikan kesempatan untuk memilih. Kita ajak masyarakat yang tadinya belum tahu supaya ikut di dalam jemaah kita. Kita kawal suara-suara yang berpihak kepada kita supaya tidak dipengaruhi oleh unsur apapun yang merubah pilihan-pilihan mereka. Apakah kita siap? Alhamdulillah. Kita kawal apa yang harus kita lakukan di sekitar TPS. Pertama, kita harus siap tahu siapa teman kita, siapa kompetitor kita. Kita jangan salah melihat, kita harus tahu di TPS di mana kita bertugas siapa sahabat-sahabat kita. Yang kedua, kita harus tahu siapa saksi yang ada di dalam.
Mari kenalan pada saat datang ke TPS, mengenalkan diri bahwa kita adalah relawan yang selama ini berjuang bersama calon kita 02 Prabowo Sandi. Kita sampaikan niat kita mengawal suara dan kita mendukung saksi yang ada di dalam TPS, sehingga saksi yang ada di dalam TPS tidak akan takut apabila mendapatkan tekanan atau apapun dari orang-orang yang berniat untuk mengganggu lancarnya pemilihan di TPS tersebut. Kami yakin banyak kejadian seperti itu. Di lingkungan TPS juga pasti ada pemaksaan-pemaksaan. Disinilah tugas relawan untuk memastikan bahwa suara yang telah menetapkan pilihan nomor urut 02 Prabowo Sandi tidak bias, karena kita lupa untuk mengawal apa yang telah kita kerjakan selama 7 bulan atau 7,5 bulan sejak masa kampanye sampai dengan tanggal 17 April yang akan datang. Kami kira inilah yang dapat saya sampaikan, pesan-pesan khusus kepada para relawan keumatan, khususnya yang akan kembali ke kecamatan-kecamatan. Ini semua kecamatan mewakili kecamatan, kiai-kiai yang datang dari 14 kabupaten kota Mataraman. Dan kami titip sampaikan salam kami, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah, hanya takut kepada Allah, jangan pernah menyerah terhadap ancaman. Mari kita berjuang dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya yang diberi tugas sebagai penanggung jawab acara ini, saya mohon maaf. Saya manusia biasa, penuh kelemahan, penuh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Saya dengan tim-tim yang lain bersama relawan keumatan telah bekerja selama 10 hari penuh. Tentu banyak yang kurang, tentu banyak yang tidak sempurna. Atas nama kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu, saya menyampaikan permohonan maaf. Kami yakin apapun yang kita lakukan ini, insya Allah semuanya karena perintah dan gerakan Allah. Gerakan-gerakan kita adalah gerakan Allah. Insya Allah kalau kita tetap istiqomah sampai tanggal 17 April yang datang, maka insya Allah kita akan mencapai kemenangan. Demikianlah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.